Mas Hasan atau Kang Aceh? Mas Hasan dulu? Ya. Gini, Pak Prabowo itu nggak suka menyerang orang secara langsung walaupun bahan itu sudah di mulutnya dia. Kalau kita bicara soal etika, sangat mudah Pak Prabowo menyerang Mas Anies balik, tapi tidak dilakukan. Kemarin juga kita sarankan itu, tapi beliau tidak mau lakukan itu. Kalau kita bicara etika, kan nggak cuma di MK yang ada masalah etika. Dalam hubungan politik juga ada etika. Ada yang dulu pernah bilang, jangan harap saya akan jadi calon presiden selama Pak Prabowo jadi calon presiden. Saya tidak akan menjadi bagian dari orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Sudah dia langgar semua itu. Tapi secara hukum dia sah untuk menjadi calon presiden. Ada orang yang mengikat koalisi dengan Pak Prabowo, terus tiba-tiba dalam 2-3 hari belok dia. Ya kan? Secara etika dia melanggar etika, tapi dia sukses sebagai calon wakil presiden. Tapi menyerang-nyerang pribadi begitu tidak akan dia lakukan. Itu yang kita bilang. Nah, dalam hal ini kan Gibran tidak melanggar etika. Keputusan MK itu berlaku umum, termasuk nanti berlaku untuk anaknya Mas Anies kalau dia mau jadi capres atau cawapres sebelum umur 40. Berlaku juga untuk anaknya Mas Ganjar kalau dia mau jadi capres cawapres sebelum umur 40. Apakah nanti akan dibilang Mas Alam berangkat jadi cawapres atau capres berdasarkan pasal yang cacat etika? Jadi kita memikir politik jangan sampai 2024. Ini kan sama pendeknya ketika bicara dengan gagah, wah saya tidak akan menjadi bagian dari orang yang mengkhianati Pak Prabowo, karena dia pikir mungkin Pak Prabowo cuma jadi capres tahun 2019. Ternyata tahun 2024 masih jadi capres. Kalau gitu saya khianati aja. Ini jadi catatan bahwa berpikir itu harus jangka panjang. Pasal ini juga bisa dipakai oleh anaknya Bu Puan. Kalau dia lolos jadi caleg, udah bisa jadi capres nanti. Kalau anaknya Mas Alam nanti sebelum umur 30 udah pernah terpilih, bisa jadi capres juga. Oke. Jadi ini yang saya maksud, bahwa Mas Gibran bahkan tidak melanggar etika.